Ada yang pernah nonton nggak? Nah jadi terus bisa bayangkan saya waktu kecil. Jadi saya waktu kecil itu saya punya adik. Adik saya itu beda setahun sama saya, gitu ya kan. Nah jadi dia itu saya tinggal di rumah opung. Opung saya itu kasih saya tuh ayam. Jadi saya dikasih ayam satu, adik saya juga dikasih ayam satu, gitu ya kan. Jadi sama-sama nih ayam masih kecil. Nah akhirnya apa? Setelah ayam itu lumayan gede, gitu ya kan, kita mau adu-aduin nih. Tapi ayam itu tahu, dia tuh ayam aja tahu dia sama abangnya, sama saudaranya dia tahu, gitu ya kan. Jadi saya mau adu-aduin, nggak mau nih ayam. Jadi saya tinggal di rumah opung itu, terus saya bisa bayangin saya masih SD waktu itu. Apa yang saya lakuin? Ini otak iblis gitu ya kan, waktu kecil. Jadi ayam saya ini saya bawa, terus ini ayam adik saya, ini ayam saya, gitu ya kan. Saya balikin ayam saya, adik saya juga balikin ayamnya. Saudara tahu nggak ada arang dari kayu. Jadi muka ayam saya itu saya hitumin. Jadi hitumin, gitu ya kan. Terus setelah itu saya coba adu-aduin. Pertama nggak mau, gitu ya kan. Saya coba lagi kasih arang tebelin lagi. Saudara bisa bayangin, ayam itu kalau misalnya mau ngadu kan langsung ini ya, langsung ada kayak bulunya gitu ya kan. Itu jengger ya. Akhirnya ayam itu berantem. Setelah ayam itu berantem gitu ya kan. Nah, yang menarik adalah karena ayam ini dari kecil memang kami pelihara. Ayam ini selalu jam 6 sore dia tidur di atas genteng. Jadi naik berdua tidur di atas genteng gitu ya kan. Nah, yang menarik adalah ketika ayam ini beradu, itu udah malam nih, jam 6. Di atas naik, beradu lagi. Opung saya bilang gini, Robi, kamu itu kualat gitu. Ini ayam dari kecil dipelihara gitu ya kan. Sekarang ngadu terus. Akhirnya jatuh tuh ayam, kita bersihin mukanya karena udah berdarah semua. Ayam ini nggak kenal bahwa dia itu ini adiknya atau abangnya itu nggak kenal, tetap aja beradu. Akhirnya nenek saya bilang, nih kamu sini. Saya dikasih buku namanya Sisa Neraka. Soalnya bisa bayangin, saya umur waktu itu masih SD lah ya. Saya dikasih buku komik Sisa Neraka. Dalamnya serem banget. Kalau bohong, tarik, potong. Lidahnya, tarik lagi, potong lagi, tumbuh lagi terus. Ya kan? Orang yang suka nengok orang mandi katanya kan, suka nongol gitu udah dibilang, nanti matanya ditusuk, udah itu muncul lagi, tusuk lagi muncul lagi. Orang yang suka dengar gosip atau sama nih pakai besi ditusuk, nanti sembuh lagi. Itu terus berulang-ulang. Saudara bisa bayangkan, saya waktu itu masih SD dan pemahaman itu terbentuk terus menerus, dan akhirnya saya berpikir bahwa Tuhan itu sosok yang menakutkan. Tuhan itu bukan sosok yang kasih yang di dalam kita. Tuhan itu sosok menakutkan, sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus berpikir nih, apakah kita nurutin Tuhan atau enggak? Karena kalau kita nggak nurutin perintah Tuhan, kita in trouble gitu ya. Karena one day dia akan hukum kita, dia akan siksa kita di mana? Di neraka. Nah, teman-teman, inilah yang kalau kita lihat, kalau saudara coba bandingkan dari berbagai macam agama, muaranya cuma satu. Ketika kamu nggak ngelakuin apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan itu kenapa? Marah, menghukum, dan akan apa? Membinasakan kamu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah Alkitab mengajarkan demikian? Ini yang harus kita telaah lebih dalam lagi ya. Apakah Tuhan itu memang seperti itu yang digambarkan oleh manusia atau tokoh agama? Apakah kalau kita misalnya contohnya nih nggak hari Sabat, kamu nanti dikutuk nih, nggak dapat kerjaan? Apakah Tuhan seperti itu? Apa yang membuat orang akhirnya berhenti bekerja di Sabat gitu ya kan? Apa yang menjadi trigger? Apakah karena takut tidak diberkati Tuhan? Atau kita melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa bahwa itu hari Sabat itu adalah pemberian hadiah dari Tuhan gitu ya. Jadi sudut pandang inilah yang harus kita ganti, sehingga kita nggak akan takut. Hidup kita nggak dipenuhi dengan ketakutan. Hidup kita nggak dipenuhi dengan rules yang do and don'ts doang. Tapi kita akan paham secara fondasi bahwa Tuhan memberikan hari Sabat buat kita itu adalah sebagai hadiah buat kita, supaya kita
nggak jadi budak terus menerus gitu ya kan, bekerja 7 kali 24 jam sama seperti budak waktu di zaman Israel ya.